Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Ramadhania dari PMI 6A. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban UTS riset aksi saya. Nah, yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan riset aksi. Nah, yang dimaksud dengan riset aksi itu adalah satu metode penelitian atau metode riset dan bagaimana cara melakukan suatu penelitian. Di samping itu, riset aksi juga mendorong pada perubahan sosial dalam suatu masyarakat dan sebagai proses belajar pada masyarakat di kegiatan sehari-hari juga ditujukan untuk memberikan kontribusi praktis menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua itu adalah fasilitator. Nah, fasilitator itu adalah seorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama masyarakat dan membantu masyarakat dalam membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Yang ketiga itu adalah partisipan. Partisipan itu adalah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Yang keempat itu ada lobby dan negosiasi. Yang pertama itu lobby dulu. Lobby itu adalah melakukan suatu pendekatan secara tidak resmi dan sebuah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi, sehingga nantinya itu dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun organisasi atau sebuah perusahaan. Yang terakhir itu adalah negosiasi. Negosiasi itu adalah suatu pembicaraan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Karena yang kedua adalah tentang kenapa riset aksi itu menuju kepada subjek-subjek. Nah, yang kedua ya, karena kegiatan riset yang biasa dilakukan oleh para akademisi, lembaga, survei, dan lain-lain hanya menjadikan satu kelompok masyarakat sebagai objek yang diteliti untuk mendapatkan suatu inti permasalahan tanpa memberikan perubahan atau transformasi nilai di dalam suatu masyarakat tertentu. Sedangkan metode riset aksi yang seharusnya dilakukan adalah dengan PAR atau Participation Action Research, di mana metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif ini di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas atas bawah yang semangatnya itu untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif dengan melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan atau perubahan kondisi hidup yang lebih baik dan dengan tujuan mutu kinerja komunitas. Yang ketiga itu ada siklus dari Sisdamas. Yang pertama itu siklus riset aksi Sisdamas. Siklus riset aksi Sisdamas ini berorientasi pada proses, bukan kepada hasil. Dan ada beberapa tahapan dari siklus riset aksi Sisdamas itu sendiri. Yang pertama itu ada Soswal, RW, dan Refso. Nah, soswal itu dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi warga. Yang kedua itu ada rembuk warga, di mana rembuk warga ini merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara Sisdamas dengan lisan maupun tulisan. Tahapan soswal itu yang pertama ada observasi dan transek yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu seperti penelusuran wilayah. Yang kedua soswal tingkat basis atau RT RW. Yang terakhir itu soswal tingkat desa. Kalau isi kesepakatan dari RW itu sendiri adalah menerima komitmen lalu melakukan aksi. Nah, selanjutnya itu ada refso atau refleksi sosial, di mana refso ini itu bercermin tentang konsep diri, mengidentifikasi masalah, mencari akar penyebab masalah, indikator keberdayaan menurut masyarakat, dan menyusun RKTL. Selanjutnya ada pemetaan sosial. Pemetaan sosial itu adalah sebuah proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat oleh masyarakat itu sendiri dengan memilih teknik pemetaan sesuai kebutuhan di lapangan dan untuk mempermudah proses fasilitator dalam berstrategi. Selanjutnya itu ada orgamas atau organisasi masyarakat, di mana
dapat bersifat organik ya, berbentuk paguyuban atau perhimpunan, atau juga memanfaatkan organisasi atau lembaga yang sudah ada di masyarakat. Nah, contohnya itu seperti LPMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, MUI, dan lain-lain. Nah, Orgamas juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi perubahan masyarakat yang kemudian membentuk sebuah kelompok-kelompok kerja di tingkat RT atau sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya itu ada perencanaan partisipatif. Nah, perencanaan partisipatif ini melakukan tabulasi dokumen hasil pemetaan sosial oleh Orgamas. Penyusunan dan rekapitulasi data hasil PESOS oleh Orgamas ini yaitu menetapkan skala prioritas dan rencana tahunan. Selain itu juga penetapan PJ kegiatan jangka pendek dan menyusun RKTL. Selanjutnya itu ada sinergi program. Nah, sinergi program ini melakukan penetapan kegiatan, memfasilitasi penyusunan proposal oleh kelompok kerja, sinergi dengan musrenbang, menggalang keberdayaan warga, keswadayaan warga, memfasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah, dan juga menyusun rencana tindak lanjut atau RKTL. Selanjutnya itu ada pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini melakukan pembagian tugas antara tim pelaksana dan tim pengawas. Selain itu juga ada sosialisasi kegiatan, pelaksanaan secara partisipatif, juga membentuk sebuah organisasi pemelihara dan menyusun RKTL. Yang selanjutnya itu ada MONEV, monitoring evaluasi. Nah, di mana MONEV ini dilakukan rembuk warga untuk mengevaluasi untuk monitoring dan juga evaluasi oleh organisasi warga, dan juga dilakukan laporan dari tim pelaksana, laporan dari tim pengawas juga, dan juga menyusun rekomendasi refleksi bersama dan menyusun RKTL. Nomor keempat itu adalah analisis mengenai film atau kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, analisis mengenai film Nabi Yusuf ini adalah kisahnya dimulai berawal dari mimpinya Nabi Yusuf. Beliau dibuang ke sumur, dijadikan budak, difitnah, dipenjara, hingga menjadi penguasa Mesir yang sangat luar biasa, yang mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran di zamannya. Nah, jika dilihat dalam perspektif pemberdayaan, di mana pemberdayaan itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok oleh keberadaan kelompok lemah oleh dalam masyarakat. Jadi termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Nah, kisah Nabi Yusuf tersebut patutlah dijadikan sebagai teladan bagi kita, agar kita dapat menaklukkan dunia kita sendiri dan juga mampu untuk memberdayakan kelompok-kelompok lemah di sekitar kita. Nah, selain itu, pemberdaya juga harus memiliki sikap-sikap seperti yang dicontohkan atau yang dimiliki oleh Nabi Yusuf itu sendiri. Contohnya itu seorang pemberdaya yang memiliki sifat yang sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Selain itu juga harus memiliki kesabaran dalam memberdayakan suatu masyarakat gitu ya, dan juga memiliki rasa ikhlas seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam menyampaikan misi dakwah kepada umatnya. Beliau begitu sabar, begitu ikhlas, begitu tabah dalam memberdayakan masyarakat di sekitarnya tanpa kenal lelah, tanpa pantang menyerah, dan selalu bertawakal kepada Allah untuk hasil dari misi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Adalah tahapan dakwah pemberdayaan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, mengenai analisis film Nabi Yusuf itu sendiri, bahwa pemberdayaan dilakukan oleh Nabi Yusuf ini berawal dari mimpi gitu ya, lagi-lagi berawal dari mimpi. Nah, berawal dari penafsiran Nabi Yusuf mengenai mimpi raja. Nah, Nabi Yusuf ini menjelaskan bahwa akan terjadinya masa 7 tahun dengan air yang subur dan juga melimpah, serta 7 tahun berikutnya terjadinya musim kemarau, di mana sungai Nil yang ada di daerah tersebut itu mengering.
Nah, Sungai Nil di Mesir di kala itu menjadi sumber air yang mengairi lahan-lahan tanaman, dan jika Sungai Nil ini mengering, maka penduduk Mesir pun akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya gitu ya, dan juga dalam bercocok tanam. Nah, salah satu rekayasa sosial yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah di dalam cerita film tersebut bahwa kita harus bahwa Nabi Yusuf ini mampu untuk mengkondisikan masyarakat agar bercocok tanam selama 7 tahun yang di masa subur itu, dan setelah dipanen hasilnya itu akan disimpan dengan baik gitu ya, sebagai presiden untuk masa 7 tahun ketika musim kemarau itu terjadi. Jadi sudah diantisipasi lebih awal sebelum musim kemarau itu akan terjadi 7 tahun mendatang. Nah, Nabi Yusuf juga mengarahkan agar Nah, di samping itu juga tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu sendiri adalah berawal dari raja yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf itu dipenjara. Nah, sehingga Nabi Yusuf ini telah terbebas dari segala tuduhan dan dari segala dakwaan yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan raja juga mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang sahabat dekatnya gitu ya. Berawal dari budak, terus dipenjara dan menjadi salah satu penguasa Mesir di kerajaan tersebut, dan dia juga menjadi bendahara negara karena kemampuannya yang pandai menjaga harta dan memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Dan selain itu tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf juga berawal dari munculnya problem sosial berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi raja yang akan terjadinya tadi masa 7 tahun berkuasanya musim kemarau di mana Sungai Nil itu mengering. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalam melakukan social planning atau perencanaan sosial berupa masyarakat sekitar itu diminta Nabi Yusuf itu untuk bercocok tanam selama 7 tahun yang subur itu tadi, dan setelah dipanen hasilnya itu agar disimpan dengan baik sebagai persediaan untuk masa 7 tahun musim kemarau. Nah, alhasil Nabi Yusuf ini berkat apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini, maka masyarakat sekitar pun berhasil untuk berhasil menyeimbangkan antara desolen dengan desain, atau apa yang dicita-citakan di masyarakat dapat sesuai dengan apa yang terjadi, sehingga tidak terjadi sebuah problem sosial yang ada di masyarakat gitu ya. Dan inilah tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebenarnya masih banyak lagi tahapan-tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tapi mungkin ini adalah sebagian dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dapat kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita nanti. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjawab pertanyaan dan juga dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.